Macha menggunakan Xbox-nya ataukah bakalan pick Barats dan Bulat N1. Ya kita tahu dari kemarin itu Bulat N1 tuh jarang banget main jungle MM. Dia tuh benar-benar pakai jungle yang tanky. Dan penggunaan Barats menurut gua bakalan cocok dengan gameplay yang digunakan oleh seorang Bulat N1. Oke, Baratnya udah dikonfirm dan apa yang bakal dia ambil Yif mungkin untuk mid lane-nya atau dia mau ngambil Parsha. satu roamer ya mungkin. Karena kalau mau diambil Rafa juga lumayan enak. Rafa Dino yang kita tahu itu combo yang dahsyat. Betul. Rafaela itu cukup bagus juga sebenarnya untuk nge-backup seorang Barat. Ya kita tahu dia udah tanky, ditambah dengan Rafaela bakal makin sustain lagi dan ternyata pilihannya jatuh ke arah Lunox. Ini biar gak di shutdown dari Dino-nya, masih cukup aman juga damage dealer-nya, jadi gak cukup harusnya. Tapi Hayabusa udah mulai di shadow pick. Ini bagus Hayabusa, tadi kita gak sempet kepikiran ya, dan ternyata berhasil untuk di shadow pick. Tapi kalau menurut gua mendingan di pick, karena kalau udah shadow pick kayak gini dia pick Hayabusa, nanti takutnya sama Spartan di ban gitu. Atau nggak masalah sebenarnya, kita juga kemarin lihat Karamel menggunakan link dan cukup baik sebenarnya. Penggunaan link dari seorang Karamel lincah juga. Hayabusa langsung saya di lock ternyata oleh Karamel kali dengan cukup yakin, dan disusul dengan adanya Yif. Wow, Ini cukup enak sih melihat adanya Yif untuk berhadapan dengan Dino. Ini cukup oke. Yang kita tahu Dino sendiri itu apa ya, dia nggak punya mobilitas yang tinggi gitu, dia nggak punya dash, nggak punya jump, dia ngandarin larinya doang. Dan ketika udah di slow sama Yif ini benar-benar bahaya banget. Yap, betul sekali. So ini kompetisi yang cukup berbahaya dari EVOS Link, tapi kita lihat juga gak kalah dari Saint Spartan Viteri. Mereka udah mengamankan 3 hero yang cukup kuat, di mana ada Barat, dan juga ada Kupra. Dengan Tyrion Revenge ataupun Tyrion Revenge-nya, dia bisa membuat momentum untuk seorang Bulat masuk, ataupun dari Macanya coba masuk dengan Order Brilliant ke arah belakang. Itu bakalan jadi enak banget dengan adanya combo dengan seorang Kupra. Tapi kita tuh udah ada X-Borg kali ini yang di ban. Oke, lanjut di ban keempat. Apa yang bakal di ban dari EVOS? Melihat dari hero-hero yang udah di-pick oleh Saint Spartan, sudah ada Barat, sudah ada Lunox, dan sudah ada Kupra. Ini boleh banget untuk nge-ban salah satu marksman yang bisa jadi asuransi late game-nya. Mungkin ke arah Cloud mungkin, atau ke arah Nathan, bisa jadi Brody masih open. Yap. Tapi kalau Brody agak susah sih, kasihan lebih kejar Yif nanti. Iya, dan menurut gua dari EVOS Link mungkin butuh salah satu fighter lagi yang cukup sustain ya, karena melihat komposisinya ini nanti nggak akan ada yang jagain seorang Yifnya. Hayabusa ke depan, Tol juga ke depan dengan Matildanya. Nanti Yifnya pas buka real world manipulation takutnya nggak ada yang jaga. Mungkin butuh satu lagi hero yang bisa ngebadanin seorang Yif ya. Kemudian udah ada Chang'e kali ini yang menjadi pilihan band dari Saint Spartan Viteri, di mana Meteor Shower ya itu bisa clearing wave dengan sangat cepat dan juga bisa menzoning out musuhnya. Maka dari itu Chang'e menjadi pilihan yang cukup baik dari teman-teman Saint Spartan Viteri. Kalau memang mau cari aman, Lunoknya bisa taruh di gold lane. Tengahnya ngambil Parsha atau kebalikan, Parsha yang taruh di gold. Tuh, masih bisa ya, sebenarnya ini masih cukup fleksibel dari teman-teman Saint Spartan. Kalau misalnya mau pick lagi satu mage mungkin untuk melawan fighternya atau sideline dari EVOS Link itu sendiri. Dan kali ini kita masuk ke band terakhir dari EVOS Link dan Link. Wow, dia ngabisin 2 junglernya. Oke, mereka berpikir kalau Baratnya itu cuma ditaruh di XP lane. XP lane ya, oke. Dan menurut gua kali ini bakalan pick satu setan lagi. Esmeralda masih terbuka. Kalau misalnya teman-teman dari Saint Spartan pengen menang di lane-nya dan pengen coba untuk sustain di team fight, mungkin bisa di pick Esmeralda atau Lapu-Lapu. Oke, Esmeralda atau Lapu-Lapu. Kalau mau untuk frontliner lagi sih bisa ngambil. Wow, bener banget ya. Tebakan dari seorang Lim, mereka mengamankan Parsha. Berarti antara Parsha ataupun Lunoxnya bakalan ada di side atau di mid, dan ini bakalan cukup menyulitkan di mana damage yang dimiliki keduanya itu sama-sama besar dan cukup merepotkan. Satu lagi dia butuh CC. Dia butuh CC ya. Walaupun udah Kufra ya, memang Kufra CC-nya juga udah gede, tapi dia butuh satu bantuan lagi, atau kalau nggak satu backup yang bisa ngebantu ketika Lunox lagi ngedream atau Parsha lagi minta strike, itu biar ada yang nge-backup. Namun kali ini kita lihat dari EVOS shadow pick ke arah Nathan dan Lapu-Lapu good banget sih. Ini salah satu jawaban untuk ngincar Parsha juga nantinya, dan damage yang bisa ditutupin di late game-nya ditutup sama Nathan. Uranus, oke. Wow, Uranus. Dimana kalau kita cepet bahas tadi ya, ini EVOS Link butuh setidaknya satu badan untuk menghalangi Yif, dan juga ada Nathan kali ini yang sudah dipikan oleh seorang Violet. Itu butuh banget badan, karena kita tahu nanti Hayabusa bakalan maju ke depan, dia bakal shadow kill, terus Matilda juga bakalan backup,
Dan nantinya Yves pas buka Reload Manipulation gak ada yang badanin. Sekarang udah ada Uranus, ini bakal cukup aman dan betul sekali Esmeralda gak mungkin pakai retri dong. Hai Pi. Apakah dia main ranked pakai Esmeralda Retribution? Gak masalah sebenarnya, bisa-bisa aja, tapi itu dia draft dari masing-masing tim yang menurut gua untuk landingnya sama-sama kuat harusnya. Apalagi kita lihat dari teman-teman saya Spartan Viteri sebenarnya udah ada satu lane yang bakal mereka pegang sama antara Lunox ataupun Parsia, dan itu bakalan cukup membantu setidaknya untuk bermain aman di area turret hanya untuk clearing wave aja sampai nunggu teman-teman yang jemput atau melakukan ganking ya. Dan ini bakalan jadi tabungan yang cukup investasi late game yang bagus untuk Spartan Viteri, di mana mereka udah punya 2 damage yang cukup besar dari Lunox dan juga Parsia. Yes, tapi ini sebenarnya ya seharusnya gold lane-nya bakal diunggulin sama Spartan dengan melihat adanya Lunox ataupun Parsia. Pi support ya harusnya. Ya, betul sekali. Maca gold lane-nya kan? Maca gold lane-nya dia bakal pakai Lunox dan Pi bakalan ada di mid sebagai support. Itu akan ngebantu banget, yang mana kita tahu performa Parsia sebenarnya bagus banget sih di WISC. Parsia Yves itu bagus sekali di WISC, banyak banget player yang menggunakan dan efektif banget buat timnya. Tapi tanpa berlama-lama ini dia match kedua kita antara EVOS Link versus Spartan Viteri. Berikan dukungan kalian secara positif, jangan lupa ayo langsung aja didukung di kolom komentar apakah kalian EVOS fans ataukah para pendukung Spartan Viteri. Didukung dua timnya dan jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya, di subscribe juga dong. Oke, dan kali ini lebih defensif terlihat dari Spartan, di mana dia coba untuk menguasai para pembaknya terlebih dahulu. Sementara dari EVOS coba untuk agresif, kali ini Tal yang membuka Soul Bloom untuk poking damage saja ke RNG. Ya belum terlalu berarti, namun kali ini salah satu pressure yang cukup bahaya di early game. Buang darah cukup banyak juga, bahkan bolanya langsung pro untuk kurangi damage paling tidak. Yes, betul sekali. Kali ini kita lihat Violet dan juga Macha senang coba untuk trading damage aja, sedang clear minion di arah bottom lane. Dan juga sama-sama harusnya masih aman sama lain untuk trading damage di early game, gak masalah. Tapi ingat mungkin dari seorang Violet ini butuh banget item, dia lumayan sekali, jadi jangan terlalu overextend juga, harus lebih aman lagi at least sampai temannya datang gitu ya. Karena kita tahu kalau misalnya Kufra bisa dapetin buff dan dia setup masih sampai attack, itu bakal bahaya banget. Ya Kufra udah kata di ada bawah, apakah ada Raiden Revenge? Oke, NG masih level 1 ternyata, masih punya Bouncing Ball doang. Dan kita lihat tadi Hayabusa masih cukup aman untuk melakukan farming. Selain Macha bakalan coba untuk masuk ke arah depan, tapi tadi Revenge sedang coba dimasak matang-matang. Apakah digunakan? Enggak jadi ternyata. Oke, Bouncing Ball akan digunakan untuk mundur Macha. Udah cukup kehilangan banyak HP-nya dan harus mundur dulu. Ya, ini agak sulit sebenarnya untuk bot lane-nya, tapi itu oke karena Tal juga udah siap. Namun first blood terjadi, Pi yang harus tumbang menjadi korban pertama di game pertama kita kali ini di match kedua. Oke, betul sekali. Sekarang Bulat N1 harus lebih hati-hati lagi karena mapnya jadi cukup gelap dengan kehilangan seorang Pi tadi. Jadi dia harus lebih hati-hati. Sementara itu, oke, udah lumayan sakit juga dari Bulat N1 kali ini. Kita tahu Barat sebenarnya cukup mandiri, tapi kalau misalnya dia ketemu sama 4 orang juga bakal banyak-banyak juga gitu kan. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi sambil menunggu kedatangan dari seorang Eji dan juga adanya Pi. Tapi Turtle objektif pertama kali ini sudah hadir. Dan apakah akan coba untuk di kontes yang kita lihat dari masing-masing tim sudah setup di area Turtle. Sementara itu Shadow Kill coba masuk lagi ke seorang Pi. Wing tidak bisa menyelamatkan dirinya dan berhasil untuk take down, tapi Detonas Welcome masih bisa di dodge. Ternyata ada seorang Tal ini berhasil untuk membuat T-Rex-nya pusing. Reroll Manipulation cuma dibuka, kali ini Esmeralda berhasil men-take down seorang Tal. Kali ini Ipika juga di depan, harus mundur alon-alon, tapi Karamel berhasil mendapatkan kill lagi dan lagi ya. Baratnya tidak bisa berbuat banyak, Put harus mundur terlebih dahulu, dan ini akan menyebabkan Turtle free untuk EVOS Link. Wow, ini agak krusial di awal-awal, di mana tadi P-nya sempat di-kill terlebih dahulu. Dimana ketika tidak ada P maksudnya, ini damage dealer-nya akan sedikit berkurang. Dan akhirnya Turtle pun nggak bisa dikontes lagi. Walaupun tadi ada coba fight back di mana ada Detonas Welcome, namun masih bisa dihindari walaupun harus ngebuang Flicker tadi dari Tal. Betul sekali, sayang sekali. Dan kali ini Pi mungkin harus lebih berhati-hati. Kita tahu di early game Pi udah 2 kali ter-take down bahkan oleh seorang Karamel. Dan itu bakalan jadi bahaya banget. Tapi Violet kali ini harus mundur terlebih dahulu karena dari seorang Macha ternyata udah cukup sakit. Damage-nya berasa ke arah seorang Violet. Dan ingat Nathan, kalau misalnya belum ada temennya jangan sampai maju terlebih dahulu. Dan kita lihat juga Tal coba untuk mendefend outer turret di arah bottom lane, tapi nggak akan dimajuin. Ternyata dari Kufranya coba ngintip aja ke area red buff milik seorang Hayabusa. Sementara itu kita beralih ke arah top lane, di mana ada Pika dan juga Mut yang sedang melakukan duel, di mana Uranus masuk ke tanki Enji berhasil terkill lagi dan lagi, di mana Karamel di sini udah dapetin banyak banget makanannya. Ini udah capek banget sih dari Karamel, bener-bener gila banget early game-nya, dapet banget sama seorang Karamel.
dan ini menjadi tabungan yang luar biasa. Oke, di top lane ini sebenarnya bisa dibilang lane mati sih. Ini cuma bisa clear doang dari keduanya. Ini benar-benar susah untuk ngekill, kecuali ada blunder sampai kayak terobos turret mungkin. Nah itu baru ada potensi untuk ngekill, atau ada rotasi dari salah satu tim yang bergerak ke arah top lane. Kali ini sudah ada P yang coba untuk scouting ke arah top lane, namun bottom lane coba dimakan lagi dari Tal, masih bisa lompat ke belakang dan masih aman. Oke, kita beralih ke arah top lane di mana Pi di sini akan coba membantu seorang Mood. Hati-hati Pika sudah mulai aware ternyata ada kehadiran seorang Pi, bakal coba di-push tapi kayak nggak bisa, itu Uranus terlalu tebal. Juga ada tambahan shield dari seorang Uranus dan Lipi harus berhati-hati, sudah mulai ketemu tapi bagus banget ini. Real berbalik coba dibuka dan ada juga backup satu Tyrant Revenge dan juga Tyrant Revenge digunakan oleh seorang Kufra, tapi Karamel berhasil menkill seorang Kufra, seorang diri di sana. Oke, Entropy, Dopen langsung, sakit banget order pilihan, untung sempat dikeluarkan dan Shadow Kill masuk. Double kill berhasil dia, namun harus mati juga ternyata dari Karamel, shutdown terjadi. Begitu juga dengan Bulat, 1-1. Aduh sayang banget, tapi yang dapat shutdownnya Bulat gitu. Shutdown dari seorang Karamel yang mana dia tadi poinnya 501, dapat shutdown itu otomatis barasnya langsung banyak banget goldnya, dan bahkan kita lihat langsung melejit ke arah 2700 gitu, yang mana tadinya Bulat cukup kesulitan dengan gold yang dia miliki dengan sangat minim gitu. Sekarang teman-teman dari EVOS harus lebih berhati-hati lagi, dan Violet dapetin free untuk satu counter turret di arah bottom lane, dan gua rasa nggak akan ada gangguan juga. Esmeralda bakal claim ternyata dengan Lunox, dan Turtle mulai diulangi lagi oleh Karamel di sini. Karena tadi juga gue sempet lihat Turtle dicolek-colek, didatengin lagi. Sementara itu kita lihat di arah mid lane ada satu senggol saja dari dua player EVOS Lynx, yang mana 3 player yang lainnya coba Federasi dibuat, tapi hati-hati Karamel coba masuk ke arah turret, tidak ada siapa-siapa, nggak bisa melakukan shadow kill ke siapapun. Oke, dan coba untuk ngambil secure 2 buff dulu biar lebih safety lagi, dan damage biar sakit juga. Bakal menjadi passive game dulu sementara sampai Karamel mungkin dapetin 2 buff dan bakal ada inisiasi lebih lanjut. Namun kalau kita lihat dari Bulat, dia udah lebih prima dengan 2 buffnya. Coba untuk push mungkin ke arah mid lane, namun banyak sekali pemain dari EVOS juga yang udah siap untuk melakukan defense di arah midnya. Yes, betul banget. Sementara itu Lunox di area atas masih coba untuk memberikan kill saja tanpa ada gangguan dari Uranus kali ini. Dan juga udah ada setup yang dilakukan rotasi dari teman-teman EVOS Lynx, begitu pula dengan Saint Patantiteri, di mana Macha harus mundur terlebih dahulu karena udah ada Tal di sini. Masih belum datang, tapi Tyrant Revenge coba dimasak dan kena ke arah seorang Tal, harus flicker ke arah belakang, tapi tidak restrek dibuka terlebih dahulu, dan yes, berhasil take down seorang Tal, dibalas dengan real world manipulation, berhasil segera detoros welcome dari seorang Lipi. Shadow kill yang terbagi ke arah 3 player sekaligus, sampai hati Lipi udah cukup low banget di arah belakang. Kita Tika cukup selesai, ada juga seorang Angie yang udah cukup low, tapi Karamel satu hit lagi, apakah masih bisa dikejar, masih berhak untuk pergi, tapi ternyata disambut oleh seorang Esmeralda. Kali ini Violet menjadi target selanjutnya, masih coba dikejar oleh Mood. Tapi mereka cukup baik dan berhasil meng-take down Nathan. 3 player dari EVOS Lynx akhirnya berhasil ditumbangkan. Wow, ini cukup berbahaya sebenarnya untuk EVOS, dimana tadi dia memegang keunggulan sekitar 2000 dari networknya. Kali ini mulai dikejar dan disapakan, bahkan diungguli sekitar 500 gold. Ya, betul sekali. Ini jadi mulai kekejar sama Saint Patantiteri, dan menurut gua EVOS ini nggak boleh backupnya, kalau bisa gue bilang tadi di atas itu backupnya telat, datangnya satu persatu, dan real manipulation yang digunakan oleh Lipi itu terlalu depan saat teman-temannya itu udah gak ada gitu. Itu jadi bahaya banget. Oke, mungkin dia coba untuk ngasih beberapa damage aja karena tadi dia pikir dari Karamelnya masih bisa selesai, tapi gak bisa bertahan lama. Kali ini ada order pilihan yang cukup baik dari seorang Macha, tidak jadi untuk dimajuin shadow killnya juga gak ada ternyata ke arah seorang Macha. Masih bisa mundur lagi, masih ada satu pot shadow, dan kali ini kita lihat di bottom lane Violet coba untuk menjadi sama dengan Tal. Ini lebih ke zoning aja sih. Kalau emang mau ngekill, mereka butuh sisi kayak bantuan dari guiding win mungkin, namun Turtle yang di setup dan udah di reset lagi, lebih milih untuk clear minion dulu. Sementara Pika-nya masih sibuk untuk melakukan cutting minion di arah top lane. Ini turret top lane-nya bakal hancur sih harusnya. Ya, betul sekali, dan nggak akan ada gangguan juga karena kita lihat teman-teman dari Saint Spartan sudah lagi sampai di arah mid. Setelah itu kita berhasil mendapatkan satu turret di top lane milik teman-teman dari Saint Patantiteri, dan Turtle juga hampir saja di steal tapi berhasil di secure. Ada Tyrant digunakan tapi ternyata nggak bisa bertahan lama. Tal udah cukup low, kali ini order dia coba digunakan. Karamel harus mundur terlebih dahulu. Violet masih cukup free tapi nggak bisa lagi untuk maju karena udah kehilangan seorang Tal. Dan sakit banget, sakit banget. Dan efek coba dibuka, Violet udah cukup kehilangan banyak HP-nya, harus mundur dulu di sana, nggak bisa untuk maju lagi karena dari seorang Parsha yang masih cukup free. Gila, itu baratnya sakit banget sih. Jadi kayak dilempar api aja udah bener-bener langsung bilang hampir setengah darah dari Violet.
Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini masih lebih diuntungkan sama EVOS sih, dimana dia berhasil dapetin satu turret lagi tadi di area top lane dan kali ini map controlnya mulai semakin luas. Sementara kalau kita lihat dari Pika juga ini udah harus di shutdown gak sih, kayak harus di kill dulu. Rotasinya harus udah mulai ke arah Pika. Karena Pika dari tadi free banget ya. Jadi kalau misalnya Pika terus-terusan dibiarin kayak gini, mungkin nanti karena legionnya bakal nyusahin. Oke, lagi-lagi Tiny Revenge berhasil mendapatkan satu player dan Livi tidak bisa bertahan lebih lama. Karamel coba Shadow ke depan, masih berhasil untuk mundur terlebih dahulu. Pika kali ini join ke arah teman-temannya di mana tersisa 4 player aja dari EVOS Link. Tal harus aware lagi ke arah seorang Nathan-nya, tapi Nathan-nya terpisah jauh, sudah melakukan farming terlebih dahulu. Mood coba dicoba memukul mundur seorang Pika. Tal juga nggak bisa terlalu maju lagi buat N1. Satu Detonator welcome yang masih berhasil didotkan oleh seorang Pika. 5 player dari Sense Patriot coba masuk, ada Tiny Revenge juga di bawah feeder. Retrek menyusul, berhasil men-take down seorang Uranus. Kali ini ada satu gerobak tapi nggak bisa dipaksakan. Sakit banget dari seorang P di sana. Wings by Wings digunakan untuk mundur terlebih dahulu. Tapi so far dia belum bisa untuk ngancurin satu outer turret. Yap, betul. Oh, masih berlanjut nampaknya. Ada satu turret yang bakal dibalikin kali dengan Quad Shadow. Dikasih sedikit lagi dan Shadow keluar. Coba untuk diacak-acak lagi. Turret yang berhasil dihindari dan harus tumbang dari Enji. Nice. Target Lunox harus down juga dari Manca. Dan malah turret dari Sense Spartan yang hancur duluan. Wow, nice try banget dari teman-teman Sense Spartan. Tadi berusaha untuk masuk bawah Hayabusanya ke arah turret. Tapi sayang sekali dengan bantuan reload manipulation itu berhasil untuk membantu memberikan damage output ke arah teman-teman Spartan Viteri. Dan tadi berhasil hilang satu player bahkan 2 player. Oke, dan kali goldnya mulai dikuasai lagi sama EVOS. Dan ini bukan angka yang berbahaya sih. Belum sampai 1000 bahkan perbedaannya masih aman. Namun kalau kita lihat dari segi item, dari Hayabusa Karamel ini cukup 3 item offense di mana ada War Axe, Endless Metal, dan Malefic Roar. Ini benar-benar memastikan kalau damage dari Hayabusa ini cukup untuk dapetin satu kill ketika stacknya udah penuh dan shadow kill dibuka. Oke, tapi jangan salah, ini teman-teman Sense Spartan Viteri masih punya banget peluang untuk membalikan keadaan. Dengan tabungan late game yang cukup baik, dengan adanya seorang Parsha dan juga Lunox. Apalagi Bulat N1, dia memakai baras yang mana ini bakalan cukup berbahaya. Tapi tadi ada Tiny Revenge yang coba dimasak, tidak mengenai arah siapapun. Reload manipulation coba dibuka, hati-hati dari arah belakang ada Tal tidak akan menyusul. Tapi kita lihat juga Livi udah cukup low banget, Bojibon coba digunakan, tapi di arah belakang ternyata Esmeralda berhasil ter-take down oleh seorang Hayabusa. Satu player terkena Detonator welcome di sana. Tal harus segera down, cuma bisa escape ke arah belakang. Tapi kita lihat Enji sedang dalam bahaya. Bulat N1 juga harus berhasil terkill di sana dan tim wipe out. Sakit banget sih di damage dari Karamel sama Violet. Ini bener-bener damage dealer yang sangat matang gitu kan, dimana dari Violet itu positioningnya oke, Karamel clean out yang sangat bagus, dan kali ini Lord bakal menjadi bonus untuk teman-teman dari EVOS. Sebenarnya nice try juga dari Sense Spartan, dia coba untuk dapetin satu turret, setupnya yang udah cukup oke. Namun tadi ada sedikit kesalahan di mana turret itu coba untuk nge-cancel dari remote manipulation. Bisa tapi harus kena tembok. Kalau nggak kena tembok dia nggak nge-cancel. Ya, betul sekali. Dan mungkin sini teman-teman Sense Spartan Viteri harus main lebih safe lagi karena dari segi network juga kita lihat sudah tertinggal lebih jauh sekitar 5.000 gold. Maka dari itu dia harus sebisa mungkin bertahan, tapi dengan adanya Parsha dan Lunox, ada Lord di bawah dengan satu wave, itu bakalan jadi lebih mudah. Tinggal dibuka feeder Estek aja, seharusnya masih bisa untuk di-defend, dan juga masih ada peluang banget nih buat teman-teman dari Sense Spartan Viteri. Feeder Estek kembali dibuka untuk coba membunuh Lord, dan juga ada satu wave yang masuk, tapi Lord pertama masih cukup bisa untuk ditahan ternyata oleh teman-teman Sense Spartan Viteri. EVOS Link nggak bisa memaksakan untuk maju kali ini, setelah itu ada Uranus yang ditugaskan untuk melakukan split push seorang diri. Real World Manipulation coba dibuka, hati-hati buat N1 cukup menerima banyak damage, tapi ada satu player dapat telan Detonator welcome, tapi udah masuk ke dalam Pika. Shutdown berhasil didapatkan, yaitu adalah Hayabusa. Mega kill juga berhasil dikantongi oleh seorang Nathan, masih kumpul dari Violet. Ada Feeder Estek yang coba dibuka, Violetnya low banget, hampir saja ter-take down oleh teman-teman dari Sense Spartan Viteri. Nice try Sense Spartan Viteri, ini dia harus berani maju dari Lunox, sama Parsanya harus bisa jaga posisi. Udah itu aja. Ini dua player yang hilang dari masing-masing tim. Sebenarnya nice try sih untuk Bulat tadi. Detonator welcome-nya benar-benar menjadi momentum banget. Namun kali ini Macha yang coba untuk membuka vision dari red buff, namun tetap berhasil diamankan sama teman-teman dari EVOS. Ini nice try juga untuk teman-teman dari EVOS. Tadi dia coba untuk ngedobrak pertahanan yang dimiliki sama teman-teman dari Sense Spartan, namun sayangnya memang masih belum terlalu kompak, masih bisa dipertahankan karena emang defense-nya cukup solid. Nice positioning dari P, di mana dia tadi nggak ada damage yang masuk ke arah P. Betul. Dia bebas banget ngeluarin semua skill yang dia punya, dan dia tahu dia harus menjadi follow up, bukan sebagai inisiator. Jadi dia nggak boleh ngebuka Feeder Estek asal-asalan. Dia harus nunggu di mana ada Detonator welcome yang kena atau
dari Tyrant defense kena. Oh no, Betul. satu flicker keluar dari Kufra. Wow, sayang sekali dari Kufra menggunakan satu flicker. Tapi itu dia tadi dari seorang Rim bener banget. Untungnya seorang P positioningnya bagus kali ini. Ada seorang Tal yang cukup jauh, tapi NG di area depan cukup jauh di teman-teman. Bocil digunakan, tapi ada Load Manipulation. Feeder Effect juga membalas dari Load Manipulation. Memukul mundur teman-teman dari Botlink. Bagus banget Moonfoot. Masih cukup selesai kali ini. Karamel masih cukup free di arah depan. Hanya menakut-nakuti dan memukul mundur teman-teman dari Saint Spartan Viteri. Bagus banget Saint Spartan Viteri kali ini udah mulai membaca permainan dari EVOS Link, dimana mereka gak mau terlalu ngeladenin tim fight yang dibuat sama teman-teman dari EVOS Link. Kalau lu lihat tadi Kufra begitu udah kebaca 3 player di area river, dia langsung mundur. Bagus banget di follow up sama feeder attack dari Parsha yang memukul mundur teman-teman dari EVOS Link. Kali ini V menggunakan feeder attack-nya hanya untuk clearing wave aja, dan Tal hati-hati, V masih bisa kabur menggunakan wings by wings. Oke, dan coba bisa minta item mungkin dari Barat saya berapa item defense fisik yang dia bikin. Oke, baru satu antivirus, tapi dia udah punya satu Athena Shield. Otomatis Nathannya tidak terlalu sakit lagi, masih bisa ditahan dari damage-nya. Namun ini yang agak berbahaya memang dari Hayabusa Caramel. Ini damage-nya masih bisa masuk secara gila-gilaan terhadap Barat. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Saint Spartan dengan network yang tertinggal, itemization-nya udah cukup oke. Dari Kufra dia punya 2 item defense, dari Esmeralda juga dia pakai item offense. Ini butuh item defense juga sih sebenarnya dari Esmeralda ini juga, agar dia tuh nggak gampang banget take down gitu loh. Ya betul sekali. Jadi dari Musuh udah lumayan tanky ya kali ini, dan bakalan cukup sulit untuk EVOS Link menembus karena ada Barat sama Esmeralda. Esmeralda udah cukup tanky, sedangkan dari EVOS Link ini mereka yang punya pure tanknya yang badannya cukup kuat itu paling cuma Uranus doang, dan nggak bisa kalau Uranusnya terus-terusan ngelakuin split push gitu. Cuma ini sebenarnya lagi dibuka untuk clearing wave aja, nggak akan terjadi inisiasi juga. Teman-teman dari Saint Teri bagus banget, mereka udah mulai meredam keinginan mereka untuk melakukan team fight. Mereka cuma melakukan clearing wave aja, farming gitu kan, nggak mau ngeladenin dari EVOS Link sendiri. Sementara itu kita lihat di area bottom lane di minimap udah ada inisiasi yang dilakukan ke area seorang Pika. Mood ditempati dengan kali ini coba untuk memukul mundur seorang Pika, kehilangan cukup banyak damage, tapi masih berhasil untuk sustain. Dan sementara itu Lordnya bakal coba dimulai oleh teman-teman dari EVOS Link. Ada zoning juga dari teman-teman Saint Spartan Viteri cukup baik. Mood Politarmus ke arah depan, bagus banget coba memecahkan formasi dari EVOS Link sendiri. Masih cukup sustain di arah belakang. Enji menyusul, Maja udah cukup low banget, tapi reload tadi dibuka, disusul dengan feeder effect. Bagus banget dari seorang Parsha, berhasil men-take down seorang Hayabusa. Tapi Pika sekarang harus lari, ada satu impact yang pecah. Tal dalam bahaya, Pika juga udah cukup low, kehilangan banyak darahnya, harus mundur terlebih dahulu. Dari EVOS Link kehilangan satu playernya ditukar dengan satu player juga dari Saint Spartan Viteri. Tapi kondisinya ini jadi lebih enak ke Saint Spartan, dimana Saint Spartan kali ini bakal dapetin Lord secara gratis. Wow, ini nice play banget sih, ini Maca big play banget ya, berani banget nge-bait depan dengan Darkening. Namun kali ini ada satu pemain lagi yang tumbang dari Lipi Detonas. Welcome kemakan ternyata Uranus dari Pika. Kita butuh follow up damage sini, dan follow up damage-nya masih belum ada, masih bisa survive. Namun gak untuk Lipi harus down tadi, sayang banget. Ya, betul sekali. Dan kita lihat dari Saint Spartan sekarang sudah mulai menemukan tempo permainannya bagus banget. Bulat juga di sini udah lumayan tanky untuk ngebadanin teman-temannya, dan Maca hal ini harus diwaspadai sama teman-teman dari EVOS Link, karena beberapa kali Maca dengan item yang udah cukup banyak dia bisa memberikan damage yang cukup sakit ke arah teman-teman EVOS Link sendiri. Mood udah tanky banget di sini, mau coba digebukin kayak gimana dia masih bisa sustain. Dan Nathan ini kayak harus cari Nathannya dulu, tapi kali ini hampir saja di shadow kill, tapi masih berhasil untuk escape. Feeder extract dibuka terlebih dahulu untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS Link. Sementara itu Lord sudah ada di area top lane, bakal coba di-commit terlebih dahulu oleh teman-teman dari EVOS Link. Oke, sudah ngebait satu Winter Transient yang dimiliki sama Ki tadi barusan, cuman kali ini Lordnya udah mulai masuk karena ini bisa top lane, bakal fokus dulu ke arah turretnya dulu, dan yes, turretnya bakal berhasil dari sini. Turretnya nggak berhasil connect, sudah ada reward manipulation yang bakal di-fight kali ini gede-gedean, ditabrak lagi ke belakangnya PR Zone. Begitu juga dengan Bulat, next target NG, Immortalnya juga pecah dan langsung dikeroyok. Killing spree berhasil didapatkan juga, 4 pemain bahkan. Wah, sayang banget dari Saint Spartan Viteri terlalu memaksakan, padahal tadi mereka masih bisa buat lebih sabar lagi. Mereka coba untuk dapetin ini turret, tapi malah jadi ngebalikin keadaannya ke arah mereka, yang mana padahal tadi ada momen bagus banget di-cutting sama seorang Mood di sana, walaupun menerima cukup banyak damage yang sangat sakit, tapi Caramel berhasil untuk memukul mundur seorang Mood di sana. Ada satu minion yang tersisa kah? Iya, satu gerobak rasanya cukup. Tapi aduh, sayang banget tadi ya, kurang tebel, tapi ternyata udah ada Mood di sini, bakalan masuk. Apakah masih bisa untuk dibangun? Politarmus juga masuk ke arah minion dan gak bisa, sayang sekali, terlalu lambat tadi. Padahal sebenarnya
masih bisa kalau misalnya tadi satu playernya mundur lagi, tapi sayang banget di fight terakhir itu bener-bener bikin teman-teman Saints Spartan jadi fatal gitu. Padahal mereka tadi lagi dapetin tempo permainannya banget gitu. Wah, ini keren banget sih, satu fight bisa merubah segalanya, di mana tadi Saints Spartan udah ngebuka dengan fight yang cukup bagus di daerah Lord dan big play ya. Kalau boleh nge-highlight sedikit untuk Macha, big play banget, dia pakai Darkening ke depan, terus dia ngebait pakai Winter Transient. Dia tahu kalau misalkan dia masuk ke dalam real world manipulation, dia nggak bisa kabur. Tapi dia tetap pede menggunakan Darkeningnya, dia nge-spam Chaos Assault dan memukul semua teman-teman dari EVOS. Sedangkan defensif dia menggunakan Winter Transient, setelah Winter dia langsung flicker ke belakang dan di backup sama teman-teman. Itu nice banget dari Macha. Walaupun tadi Macha sempat isi satu bar ya, itu hampir banget, tapi dia ngasih impact yang luar biasa buat teman-temannya. Dan follow up dari Saints Spartan itu bagus banget ketika Macha melakukan inisiasi seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa bilang bagus banget tadi permainan dari Parsha dan Lunox-nya. Kadang-kadang kombonya itu dibuatnya dengan sangat bagus gitu. Ada reload manipulation dibuka, dibalas sama feeder S-Rek, dan bisa gue akuin dari reload manipulation dan juga dari itu